Kalau kita amati ayat-ayat Allah tadi, sepertinya ada kontradiksi. Satu ayat mengatakan tidak ada syafaat, tapi ayat yang lain ternyata ada syafaat. Jadi sebenarnya yang ditolak oleh Allah tidak ada syafaat adalah syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah untuk pemberi syafaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Saudara-saudara jemaah Maghrib Masjid At-Taqwa Hutan Panjang yang dimuliakan Allah. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-17. Bab yang ke-17 membahas tentang syafaat. Tentang syafaat ini terpecah kaum muslimin kepada tiga pendapat. Pendapat yang pertama meyakini syafaat itu tidak ada. Syafaat itu tidak ada. Ini diyakini oleh kaum Mu'tazilah. Pendapat yang kedua sebaliknya, syafaat itu ada, malah diobral semurah mungkin. Nah, ini diyakini oleh kaum sufiyah, kaum tasawuf. Yang ketiga, meyakini syafaat itu ada dengan syarat. Syafaat itu ada tapi dengan syarat. Inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Di antara yang meyakini tidak ada syafaat dengan yang meyakini syafaat itu ada bahkan diobral, ya, murah meriah. Tapi bagi ahli sunnah syafaat itu ada dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, tentu merujuk kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang sahih. Ayat yang pertama diturunkan oleh penulis rahimahullahu taala Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan berikanlah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu, yaitu maksudnya dengan Al-Quran. Yang diwahyukan adalah Al-Quran. Maka berikanlah peringatan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, hai Muhammad, dengan Al-Quran yang diwahyukan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang takut akan dihimpun kepada Tuhannya pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti kita akan dihimpun di tempat perhimpunan. Dalam bahasa Arab, tempat perhimpunan itu disebut dengan mahsyar, tempat berhimpun. Nah, kita siapkan diri untuk itu. Disuruh Allah mempersiapkan diri. Sedangkan mereka tidak memiliki seorang pelindung pun dan juga tidak memiliki pemberi syafaat pun selain daripada Allah. Tidak mempunyai seorang pelindung pun, tidak mempunyai seorang pemberi syafaat pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yang dijadikan dalil
oleh orang Mu'tazilah yang mengatakan tidak ada syafaat. Ini kan ayat Allah bicara tidak ada syafaat. Tapi mereka lupa ujung ayat. Ujung ayat adalah tidak ada pelindung, tidak ada syafaat selain daripada Allah. Nah, selain daripada Allah ini yang mereka lupakan. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Yang dimaksud dengan alladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim, yaitu orang-orang yang takut akan dihimpun kepada Rabbnya pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang beriman. Orang yang merasa khawatir, yang merasa takut itu hanyalah orang yang beriman. Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman ini tidak terfikirkan oleh mereka. Mereka tidak takut. Yang penting hidup senang di atas dunia. Karena surga mereka memang hanya di dunia. Akhirat mereka tidak dapat satu bagian pun. Sementara bagi orang-orang mukmin, dunia ini adalah sijnul mukmin, penjara bagi orang-orang beriman. Apa yang dimaksud penjara? Apakah mereka tidak boleh menikmati dunia? Bukan demikian. Boleh menikmati dunia tapi terbatas. Ada larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh orang-orang mukmin. Nah, itu menunjukkan mereka takut kepada hari ketika mereka dihimpunkan nanti di yaumil qiyamah. Nah, lalu kemudian setelah itu di Az-Zumar ayat 44 Allah juga menjelaskan Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Ya. Hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Nah, ini menunjukkan syafaat tidak bisa diobral seperti yang diyakini oleh kaum sufi. Ya, mereka, ya, guru-guru mereka bisa memberikan syafaat. Ini menurut keyakinan mereka, saking mudahnya syafaat itu. Nanti kalian jangan khawatir. Ntar kalau kalian masuk neraka, tak pegangin tanganmu, keluarkan lagi. Enak banget, ya, bisa mengeluarkan orang dari neraka. Ini syafaat. Itu gambaran mereka mengobral syafaat demikian mudah. Yang penting tunduk kepada gurunya. Bahkan dikultus, ghulu, melampaui batas. Karena mereka meyakini guru mereka itulah yang akan menyelamatkan mereka. Sebelum ayat 44 ini, di ayat 43 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih Az-Zumar, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Bahkan orang-orang musyrik, orang-orang yang ghulu, orang-orang yang melampaui batas itu, mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Mereka mengambil syafaat kepada selain Allah. Maka katakanlah kepada mereka, apakah kalian mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal? Mereka mengambil syafaat daripada berhala-berhala mereka, dari pohon besar,
dari batu. Itu juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada hari ini. Mereka mengambil syafaat daripada kuburan guru mereka. Maka dimanapun guru mereka berkubur, mereka jumpai, mereka sowan, mereka mengharapkan syafaat dari guru mereka yang sudah meninggal tersebut. Ini yang akan menjerumuskan mereka kepada kemusyrikan. Lalu ketika guru mereka itu tidak bisa dijumpai, kuburnya mungkin jauh, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, nah cukup dengan menyebut namanya saja. Itu juga dalam rangka mengharapkan syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan, ya, pertolongan daripada mantan gurunya yang sudah meninggal tersebut. Nah, ini yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, tanyakan kepada mereka, awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Apakah kamu mengambilnya juga syafaat itu meskipun mereka tidak lagi memiliki sesuatu pun dan tidak berakal? Allah mencoba menggelitik akal sehat, menggelitik naluri mereka supaya mereka kembali sadar. Lalu di Yunus ayat 18, Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Nah, di sini lebih jelas. Di sini lebih jelas. Dan mereka menyembah selain Allah, yaitu sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat untuk mereka, ya, seperti benda-benda mati tadi, pohon besar, batu, tempat-tempat tertentu, apakah sakti, apakah keramat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi bukan mereka meninggalkan Allah, jangan keliru. Mereka tetap menyembah Allah, tapi menjadikan yang lain sebagai syafaat, penolong untuk memuluskan jalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuluskan jalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan biasa juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita ada urusan dengan Pak RW, Pak RW kita ini super sibuk, maka perlu melalui sekretarisnya, sekretaris RW. Sekretaris RW inilah yang diharapkan memberikan syafaat, ya, pertolongan supaya sampai kepada RW. Karena RW-nya tidak bisa dihubungi karena super sibuk mengayomi banyak rakyatnya, banyak warganya. Ini yang dibayangkan oleh orang-orang yang mencari syafaat selain pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mereka samakan dengan raja di dunia. Padahal sudah ditegaskan Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dalam Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan bayangkan, ya, Allah itu sibuk seperti raja-raja di dunia, ya, seperti raja-raja di dunia. Ini pengakuan mereka. Mereka yang menyembah selain pada Allah itu, wa yaqulun, mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Kami tidak menyembah mereka, tapi kami berharap supaya mereka memberikan syafaat kepada kami, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan maupun di bumi?
Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bantahan. Ini bantahan kepada orang yang mengobral syafaat, ya, mengobral syafaat yaitu pertolongan daripada selain Allah. Nah, inilah gunanya ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya, ya, tidak ada syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, kalau begitu pupuslah sudah harapan kita, tidak ada syafaat selain pada Allah. Ternyata ayat ini berlapis. Tadi di prolog sudah kita sampaikan keyakinan Ahlus Sunnah ada syafaat, tapi syarat ketentuan berlaku. Mari kita lihat Al-Baqarah 255. Ini lebih dikenal dengan ayat kursi, ya. Setiap hari kita sering membacanya, bahkan sudah hafal. Apa kata Allah? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali ada izinnya. Nah, kalau demikian, kalau ada izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti syafaat itu akan ada. Syafaat itu akan ada. Nah, tentu tidak diobral seperti yang diyakini oleh kaum sufi. Anda syafaat, Anda yang memberikan syafaat di sisi Allah kalau sudah ada izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Lalu kalau ada izin, ya bisa. Nah, tentu izin itu, ya, bisa kita telusuri dari ayat-ayat yang lain, atau setidaknya ada ucapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, ya, ada izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat ketentuan yang kedua adalah orang yang diberi syafaat itu diridhoi. Ini bisa kita lihat dalam Al-Anbiya ayat 28. Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan syafaat dapat izin dari Allah, yang diberikan syafaat diridhai oleh Allah. Baru ada syafaat itu. Kurang salah satu maka tidak ada syafaat. Pertama, contoh, orang yang diberikan syafaat sudah diridhoi, tapi yang memberikan syafaat belum ada izin dari Allah, yang nggak ada syafaat. Atau yang kedua, sudah ada izin dari Allah untuk memberikan syafaat, tapi yang menerima syafaat itu tidak diridhoi Allah, maka tidak ada juga syafaat. Jadi kedua-duanya harus ada. Pertama, izin dari Allah untuk orang memberikan syafaat. Yang kedua, orang yang menerima syafaat telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semakin nampaklah bagi kita, ya, posisinya Ahlus Sunnah wal Jamaah antara Mu'tazilah dengan Sufiyah dalam permasalahan syafaat. Ayat yang lain yang menceritakan
Tentang syarat-syarat ini, ya tadi kita sampaikan Al-Baqarah 255. Lalu dijelaskan lagi di dalam Thaha ayat 109, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat, melainkan syafaat orang yang telah Allah Maha Pemurah telah mengizinkan, telah memberi izin baginya, dan dia telah meridhoi perkataannya. Nah, di ayat ini digandengkan antara izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ayatnya yang terpisah, ada ayatnya yang digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha' wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, melainkan sesudah Allah memberikan izin bagi orang-orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Jadi orang yang dikehendaki maksudnya orang yang diizinkan, dan juga orang yang diridhoi. Kita sampaikan beberapa yang telah mendapat izin memberikan syafaat. Ini tidak ada dalam kitab. Nah, kita sebutkan secara ringkas siapa saja yang diberikan izin memberikan syafaat itu. Pertama, syafaat, pemberi syafaat yang mendapatkan izin dari Allah adalah para malaikat. Ya, para malaikat, kemudian para nabi dan rasul, dan juga orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Ini dalilnya hadis sahih Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Al-Bukhari, Muslim. Syafa'atul malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat, para nabi, dan orang-orang mukmin pun memberikan syafaat. Nomor 4, yang diizinkan Allah memberikan syafaat adalah para syuhada, orang-orang yang gugur sebagai syahid. Ini hadis sahih Abu Darda riwayat Abu Daud. Yashfa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitih. Orang-orang yang gugur di medan juang, yang mati syahid, akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menginginkan mati syahid, tapi dengan jalan yang benar, bukan dengan meledakkan bom. Ya, kalau meledakkan bom itu bukan mati syahid. Ya, bukan mati syahid. Mati syahid itu betul-betul berperang, ya, melawan orang-orang kafir. Nomor 5, anak-anak yang meninggal di waktu kecil itu memberikan syafaat kepada orang tuanya, kalau orang tuanya itu bersabar. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sigharuhum, ya, anak-anak kecil mereka itu adalah penghuni surga. Mereka akan bertemu orang tuanya, maka anak-anak itu akan memegang baju orang tuanya seperti aku memegang pakaianku ini, pakaianmu ini. Ia tidak akan melepaskannya hingga Allah memasukkannya dan kedua orang tuanya ke dalam surga. Jadi anak dengan orang tuanya berpegang-pegangan nanti, ya, sebelum orang tuanya dimasukkan ke surga, anak itu tidak mau masuk surga.
Nah, tentu tidak segampang itu, ada lagi syarat berikutnya nanti. Setelah itu ibadah saum, ibadah membaca Al-Quran juga memberikan syafaat. Ibadah puasa memberikan syafaat kepada orang yang puasa. Ibadah membaca Quran memberikan syafaat kepada orang yang membaca Quran. Hadis Abdullah bin Amr riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa itu berkata nanti, "Ay Rabb, mana tuhut ta'am wasyahwat bin nahari fasyafi'ni fih." Aku telah mencegahnya makan minum di siang hari, melepaskan syahwat di siang hari, maka izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Kata puasa. Ya. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran pun berkata, Quran yang kita baca ini berkata, "Mana'tuhun naumu bil lail fasyafi'ni fih." Aku telah mencegahnya tidur di malam hari, dia terlambat tidur malam karena membacaku, ya Allah, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Kata Nabi, fayashfa'ani, maka kedua puasa dan Quran tadi memberikan syafaat kepada hamba. Nah, itu yang diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat. Nah, lalu selanjutnya tadi kita sampaikan syarat yang kedua, yang menerima syafaat itu adalah yang diridhoi. Lalu siapa yang diridhoi? Yang diridhoi itu adalah yang syahadatnya dia buktikan, diimplementasikan. Syahadat itu kan dua. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Implementasinya, dia tidak akan beribadah kalau tidak ikhlas karena Allah. Dia tidak musyrik mempersekutukan Allah. Nah, maka orang yang diridhoi itu adalah orang yang muwahhidun, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang ikhlas, yang tidak musyrik. Ini konsekuensi daripada syahadat yang pertama. Lalu syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Maka implementasinya, dia tidak akan beribadah kalau tidak mengikuti sunnah. Nah, maka orang yang diridhoi yang kedua adalah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mafhum mukhalafahnya, orang yang musyrik, orang yang bid'ah tidak diridhoi Allah. Kalau tidak diridhoi Allah, tidak akan mendapatkan syafaat. Kita buka Ali Imran surah yang ketiga ayat 31. Ya. Ini tentang ridha Allah terhadap orang yang ittiba'us sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sampaikan kepada mereka, hai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku. Ikutlah aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, pasti diridhoi oleh Allah. Maka kadang-kadang kita kasihan kepada saudara-saudara kita
Mereka berharap salawat dari Nabi, mereka rajin berselawat, ya, mereka mengharapkan syafaat dari Nabi, mereka rajin berselawat. Tapi salawat yang mereka baca bukan salawat yang asli yang diajarkan Rasul. Apa salawat yang asli yang diajarkan Rasul? Sebagaimana Rasul menjawab ketika sahabat bertanya, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau ya Rasul? Maka Nabi menjawab, "Faqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Ya, ada yang pakai fil alami, ada yang langsung innaka Hamidum Majid, seperti yang kita baca ketika tasyahud. Itu selawat yang asli yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa hendak dikata, sebagian kaum muslimin lebih mau yang tidak asli. Ada yang orisinil, masih mau yang KW-KW, yang tidak asli. Ya, seperti sebut saja salawat naria, salawat fatih, tibul kulub, salawat badar. Itu tidak asli dari Nabi. Itu buatan orang-orang setelah Rasul. Malah Kiai Haji Mahrus Ali mengatakan, ya, ini juga termasuk ulama NU, itu kental kemusyrikan di dalamnya. Nah, karena sudah berhubungan dengan kemusyrikan, dengan kebidahan, ya bagaimana mungkin Allah akan mengizinkan syafaat untuk kita? Bagaimana mungkin kita akan diridhai oleh Allah dan akan diizinkan menerima syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, jadi kita kembali, yang diizinkan Allah itu siapa? Pertama yang muwahhidun, yang mentauhidkan Allah. Yang kedua yang ittiba'us sunnah, yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua dalil-dalilnya menunjukkan kepada dua syarat itu. Berkata Abu Abbas, ya, Abu Abbas ini adalah kunyah, ya, kunyah atau nama lain daripada beliau lebih dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kunyahnya adalah Abu Abbas. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikuna fanafa an yakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu aw yakuna aunan lillahi falam yabqa illa syafa'atu fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu rabbu kama qala wala yashfa'una illa liman irtada. Fahadhihi syafa'atu allati yazunnuha musyrikuna hiya muntafiyatun yaumal qiyamati kama nafaha al-Qur'anu wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awalan thumma yuqalu lahu irfa' ra'sak wa qul tusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa. Abu Abbas berkata, Allah meniadakan dari selainnya segala perkara yang menjadi tempat bergantung orang-orang musyrik. Allah menyatakan bahwa tidak seorang pun selainnya yang memiliki kekuasaan atau sebagian dari kekuasaan atau menjadi penolong bagi Allah. Yang tersisa hanyalah syafaat. Maka dia menjelaskan bahwa ia tidak berguna kecuali bagi orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Sebagaimana Allah berfirman, dan tidaklah
mereka dapat memberikan syafaat kecuali bagi orang yang telah Allah ridhai. Tadi telah kita bacakan Al-Anbiya. Syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrik yang tidak akan pernah ada pada hari kiamat, sebagaimana Al-Quran telah menfirmankan bahwa Nabi telah mengabarkan bahwa beliau hadir lalu bersujud kepada Rabbnya dan memujinya, dan beliau tidak serta-merta bisa memberikan syafaat. Ya, beliau terlebih dulu sujud ya di bawah arasy. Ini hadis ini juga pernah kita sampaikan. Di tempat berhimpun di mahsyar, matahari didekatkan, panasnya suhu ketika itu memuncak. Orang kebingungan, mau kemana kita ini? Di mana tempat saya? Di surga apakah di neraka? Di tengah kebingungan itu mereka bersama-sama menemui Nabi Adam untuk meminta syafaat kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Dosaku lebih besar, saya tidak sempat mengurusi kalian. Saya saja belum tahu ini. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kalian kepada Nuh. Maka orang-orang berangkat menuju Nuh. Nabi Nuh pun tidak bisa memberikan syafaat. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Mereka pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak mendapatkan syafaat. Pergilah kalian kepada Musa. Di Nabi Musa juga tidak bisa memberikan syafaat. Disuruh kepada Nabi Isa. Semua nabi, semua rasul yang bergelar ulul azmi itu tidak bisa memberikan syafaat. Terakhir mereka pergilah menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi segera sujud di bawah arasy, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibolehkan memberikan syafaat. Nah, thumma yuqal, kemudian terdengarlah suara dari atas langit, irfa ra'sak, angkat kepalamu hai Muhammad, wa qul tusma, katakan apa maumu akan didengar ucapanmu, wasal tu'ta, mintalah apa yang kau minta akan diberi, wasfa tu syafa, mintalah syafaat kau akan diizinkan memberikan syafaat. Nah, inilah yang disebut dengan syafaat uzma. Syafaat uzma. Nah, tapi ingat, syafaat uzma ini memang ada, tapi hanya diberikan kepada orang yang diridhai. Siapa tadi yang diridhai? Yang akidahnya tauhid, tidak tercampur syirik, tahayul khurafat. Yang ibadahnya ittiba'us sunnah, tidak tercampur dengan bid'ah. Itulah calon-calon penerima syafaat. Berkata Abu Hurairah, ya, ini dalam kaitan ikhlas tadi. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah?" Siapakah yang paling berbahagia menerima syafaatmu nanti di hari kiamat ya Rasul? Ini syafaat uzma yang baru saja saya bacakan. Dengarkan baik-baik apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, fatilka syafa'atu li ahli ikhlas bi'idhnillahi wa la takunu liman asyraka billah." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, yang ikhlas. Syafaat tersebut hanya untuk ahlu tauhid,
hanya untuk ahlu tauhid. Nah, maaf, yang tauhidnya ketabrak dengan Natal bersama, jangan ngimpi untuk dapatkan syafaat. Yang tauhidnya kesetrum dengan pohon Natal, pohon cemara, yang tauhidnya meledak dengan petasan tahun baru, jangan ngimpi untuk mendapatkan syafaat, karena tauhidnya sudah tercemar. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, syafaat tersebut hanya untuk ahlu tauhid dengan izin Allah. Ia bukan untuk orang-orang yang musyrik mempersekutukan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang mengatakan bahwa orang yang diridhai itu adalah orang yang bertauhid, bukan orang yang musyrik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Selanjutnya, haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man adina lahu ayyashfa'a liyukrimahu wa yanalu maqama mahmuda. Hakikatnya adalah bahwa Allah melimpahkan kurnianya kepada orang yang ikhlas, maksudnya ahlu tauhid, di mana dia mengampuni mereka melalui perantara doa orang-orang yang dia izinkan untuk memberikan syafaat. Itu doa dari Rasul, doa dari malaikat, itu yang diberikan izin oleh Allah, yang mana dia hendak memuliakan orang tersebut dan agar mendapatkan al-maqama mahmuda, itu kedudukan yang terpuji. Ya, setiap kali kita selesai mendengarkan azan, ini sering kita mintakan kepada Allah maqamam mahmuda untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita kepada kesimpulan, kalau kita amati ayat-ayat Allah tadi, sepertinya ada kontradiksi. Satu ayat mengatakan tidak ada syafaat, tapi ayat yang lain ternyata ada syafaat. Jadi sebenarnya yang ditolak oleh Allah tidak ada syafaat adalah syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah untuk pemberi syafaat, dan yang tidak diridhai oleh Allah bagi penerima syafaat, itu tidak ada syafaat sama sekali. Lalu syafaat yang diberikan pertama adalah yang diizinkan oleh Allah bagi pemberi syafaat, dan yang diridhai oleh Allah bagi penerima syafaat. Ya, inilah kesimpulan daripada pembahasan kita pada malam ini. Nah, di sini inilah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, merupakan jalan tengah daripada yang dikatakan Mu'tazilah tidak ada syafaat, dan Sufiyah yang terkesan mengobral syafaat itu tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim